Halo, selamat malam pemirsa. Putra Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka telah didaulat menjadi bacawa pres pendamping Prabowo Subianto untuk berkompetisi di Pilpres 2024. Imbasnya banyak yang mempertanyakan netralitas dari Presiden Joko Widodo di Pilpres mendatang. Karena jika Presiden tidak netral, apalagi memanfaatkan kekuasaannya, maka itu sama saja Presiden melukai demokrasi yang telah lama dibangun. Itulah yang akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini. Pilpres riang gembira, stop cawe-cawe penguasa. Bersama saya Afiani Malik. Pilpres riang gembira, stop cawe-cawe penguasa. Masih belum semuanya secara resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Sejauh ini setidaknya sudah ada 3 pasangan bakal kontestan yang menyatakan siap bertarung pada pemilu 2024. Mereka adalah Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo Mahfud MD, serta Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Dari ketiganya, pasangan Prabowo Gibranlah yang dekat dengan unsur petahana. Karena Gibran merupakan putra sulung Joko Widodo, presiden yang berkuasa saat ini. Agar pemilu berlangsung jujur dan adil, harus tegas diingatkan agar presiden bersikap netral, tidak berpihak dan memihak, serta tidak memberikan privilege kepada calon tertentu. Seluruh kontestan harus diperlakukan sama dan adil. Joko Widodo harus menempatkan diri sebagai negarawan, bukan sebagai orang tua yang bertindak sebagai supporter untuk anaknya yang sedang berkompetisi, apalagi ikut cawe-cawe mengatur hasil pertandingan. Hal ini wajib ditegaskan karena perjalanan Gibran ikut dalam kompetisi ini sebelumnya penuh kontroversi. Mahkamah Konstitusi yang diketuai sang paman, Anwar Usman, ikut mengubah isi undang-undang. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu dengan menyertakan syarat tambahan, yakni pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Itu artinya Gibran meski belum berusia 40 tahun boleh dan berhak dicalonkan sebagai cawapres atau capres lantaran ia menjabat sebagai wali kota Solo. Tapi, terlepas dari kontroversi itu, suka atau tidak suka, putusan MK itu bersifat final. Yang perlu ditegaskan sekarang, jangan sampai potensi dan celah kecurangan terjadi lagi di masa depan. Publik harus betul-betul terlibat dan mengawal untuk memastikan pemilu, baik untuk pemilihan anggota legislatif maupun presiden berjalan jujur dan adil. Jika perlu, para intelektual dan anggota masyarakat sipil lainnya membentuk komite lembaga pengawas pemilu yang independen agar kontestasi ini berjalan fair. Jangan sampai demokrasi yang telah susah payah diperjuangkan selama ini kembali dikebiri. KPU dan Bawaslu sebagai panitia penyelenggara dan pengawas pemilu juga mesti tegas dan berani menindak segala bentuk pelanggaran yang dilakukan setiap kontestan. Jangan memihak kepada salah satu pasangan calon. Jadilah panpel dan wasit yang adil agar kompetisi ini berjalan fair. Para hakim MK sebagai lembaga yang kelak menyidangkan berbagai sengketa pemilu juga harus steril dan bebas kepentingan. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi harus bekerja objektif dan penuh integritas. Dalam negara demokrasi, pemilu memang merupakan mekanisme dalam proses suksesi kekuasaan. Pelaksanaannya tentu tidak ugal-ugalan dan mengabaikan asas maupun prinsip dasar sistem demokrasi Pancasila yang telah sama-sama kita pilih. Indonesia merupakan negara hukum dan bukan negara yang hanya berdasarkan kekuasaan. Selain itu, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat yang diamanatkan atau dimandatkan
kepada parlemen dan presiden melalui proses pemilu. Oleh karena itu, agar menghasilkan pemimpin yang berintegritas, pemilunya pun mesti berkualitas, jujur, dan adil. Bukan yang penuh rekayasa. Dan itulah yang akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini, pemirsa. Pilpres riang gembira, stop cawe-cawe penguasa. Dan sudah bersama dengan saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Kang Ade Alawi. Kang Ade, selamat malam. Malam, Abi. Kang Ade, ini kita lihat itu stop cawe-cawe penguasa sehingga Pilpres jadi riang gembira, atau bagaimana dari dua judul ini? Supaya yang kita dorong Pilpres yang riang gembira, agar kemudian penguasa stop cawe-cawe, yang mana yang harus duluan? Ya, pada dasarnya Pilpres itu bagian dari demokrasi ya. Demokrasi itu bagian dari pesta demokrasi, maka pesta demokrasi itu harus dilaksanakan secara yang gembira, penuh kegembiraan. Nah, oleh karena itu cawe-cawe itu harus tidak ada gitu, Avi. Tapi kan sudah terlihat dari beberapa proses tudingan cawe-cawe seakan menjadi kian mengerucut gitu pendapat itu, semakin terlihat lebih jelas. Ya, memang cawe-cawe ini rangkaian cukup panjang ya, karena ketika dari pertama misalnya Jokowi mengatakan akan cawe-cawe menentukan siapa yang melanjutkan pembangunannya, maka itu kan kemudian berjalan dalam beberapa fase ya, dalam beberapa momen ya. Misalnya gestur-gestur Pak Jokowi menunjukkan kesukaannya misalnya kepada Prabowo, kemudian kepada Ganjar gitu, belakang kemudian kepada Prabowo. Nah, ini memang kemudian berlanjut kepada putusan MK. Jadi ini rangkaian sangat panjang sekali. Nah, tetapi kalau kita lihat dari pernyataan Pak Jokowi kemarin bahwa beliau akan tidak memberikan atensi kepada salah satu capres, tapi kepada semuanya karena demi kebaikan berbangsa dan bernegara ya. Tapi bisakah kita percaya statement itu? Ya, saya kira harus melihat anaknya juga akan bertanding dalam Pilpres. Saya kira harus kita kontrol terus, harus kita kontrol. Jadi memang ini kita tidak bisa memberikan kepercayaan secara mutlak ya, karena kalau kita lihat dari sentimen publik hari ini, Avi, itu luar biasa. Sebagian besar dari beberapa survei mengatakan bahwa rakyat percaya bahwa itu ada dinasti. Kemudian yang dicoba dibangun oleh Jokowi adalah dinasti. Betul. Nah, kemudian juga menurut survei itu bahwa penunjukan Gibran itu sangat tidak etis karena Gibran adalah kader partai PDIP, partai lain seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa masyarakat cukup kritis melihat bahwa ya tidak masyarakat mungkin sangat percaya bahwa ke depan ini sekarang harus dikontrol oleh masyarakat seperti itu, Api. Bagaimana kemudian mengontrol ketika lewat saluran apa bisa mengontrol ini supaya kemudian kita lihat penguasa atau presiden ini tidak cawe-cawe, tapi kita tahu juga besok putra sulungnya akan mendaftarkan diri bersama Prabowo, lalu kemudian putra yang satu lagi menjadi ketua umum hari ini mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo dan kakaknya gitu. Lalu seperti apa mekanisme mengontrol ini? Ya, kontrolnya justru jangan-jangan ini sudah tidak bisa dikontrol lagi kan? Ya, saya kira gini Api, dari penyelenggaraan pemilu misalnya dari KPU kemudian dari Bawaslu dari DKPP, lembaga penyelenggaraan pemilu ini saya kira harus kita kontrol ya. Jadi seluruh lapisan masyarakat harus bagaimana kemudian memberikan kontrol. Kemudian juga Pak Jokowi juga saya kira harus berkali-kali juga kita tegaskan jangan lagi cawe-cawe, meskipun memang kita khawatir bahwa ini menjadi bagian settingan besar ya untuk menggolkan Prabowo dan Gibran. Karena dalam politik itu tidak ada istilah yang kebetulan, Afi. Itu menurut Franklin semua adalah strategi yang sudah dipikirkan matang. Perencanaan. Artinya bahwa sejak awal kalau kita melihat misalnya bagaimana pemerintah pusat memberikan atensi besar, bagaimana proyek-proyek pemerintah dari pusat kemudian dialirkan ke Solo, ini kan juga bagian dari desain jangka panjang, bagaimana menyiapkan Gibran sebagai pemimpin masa depan seperti itu. Dan hasilnya memang kalau kita lihat dari bagaimana pertumbuhan ekonomi di sana juga cukup bagus karena ada intervensi dari pemerintah pusat. Seperti itu. Ada privilege lah yang didapatkan Gibran sebagai putra presiden. Yang kita khawatirkan ini memang naluri antara seorang ayah dan anak ya. Ini juga sekiranya tidak bisa kita tepikan ya. Nah, yang kita harapkan adalah Pak Jokowi betul-betul menjadi negarawan.
situasi memang sekarang sedang mendung. Rakyat ini sudah marah ya dengan praktik bernegara seperti ini. Ya. Bagaimana kemudian yang kita harapkan dari pesta demokrasi ini yang gembira Dan fair, adil. gitu, ya fairness seperti itu. Tapi kondisi seperti ada sebuah operasi politik bagaimana memaksakan anaknya untuk tampil sebagai pemimpin di negara ini. Kang Adi tadi sempat mengatakan soal dinasti politik. Kita akan putarkan seperti apa tanggapan dari Presiden Jokowi untuk menjawab tudingan dinasti politik itu. Kita simak bersama. Dinasti politik seperti apa, Pak? Terkait istilah dinasti politik seperti apa, Pak? Ya itu kan masyarakat yang menilai, dan dalam pemilihan pun baik itu di pilkada, di pilihan wali kota, pilihan bupati, pilihan gubernur, pilihan presiden, itu semuanya yang memilih itu rakyat, yang menentukan itu rakyat, yang mencoblos itu juga rakyat, bukan kita, bukan elit, bukan partai. Nah, itulah demokrasi. Itu tadi kita dengarkan, Kang Ade, tanggapan dari Presiden Jokowi mengatakan bahwa yang milih itu rakyat. Soal tudingan saat ini Jokowi tengah mencoba membangun dinasti politiknya sendiri. Lalu apa tanggapan dari Baca Pres Prabowo Subianto yang menjadi pasangan dari putra sulung Jokowi Gibran Raka Buming Raka dalam Pilpres mendatang? Kita simak bersama. Dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyo Sumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih, kita dinasti patriot, kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah. Jadi berpikir yang baiklah, berpikir positif, ya. Oke, ya, terima kasih. Baik, itu tanggapan dari Prabowo Subianto soal apa salahnya kemudian membangun dinasti Jokowi. Sebelumnya Pak Jokowi mengatakan, loh nanti kan yang milih juga akan rakyat seperti itu. Kita akan bahas soal itu. Kang Ade, kita jeda dulu. Pemirsa, kami akan lanjutkan editorial malam sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Baik, kita lanjutkan Kang Ade. Kang Ade, dinasti politik itu bisa dikatakan sama saja melukai demokrasi yang sudah dibangun sampai hari ini. Ada kemudian tujuan-tujuan reformasi yang malah kembali menghilangkan tujuan-tujuan itu. Kang Ade setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa ya kan yang milih rakyat, tapi bagaimana dengan partai politik yang memberikan pilihan itu kepada rakyat? Ya saya kira kita tidak bisa polos begitu saja ya menyimak pernyataan dari Pak Jokowi kan. Karena bagaimanapun juga ketika penguasa ingin meneruskan kekuasaan kepada keluarganya, ini kan pasti ada upaya juga. Pasti ada upaya gitu loh. Bagaimana kemudian resources, kemudian juga instrumen itu disiapkan gitu untuk menggolkan penerusnya yang notabene dari keluarganya. Terbukti misalnya dari putusan MK. Kalau kita lihat dari dissenting opinion Saldi Isra Pak Arief Hidayat itu kan jelas. Bagaimana kemudian konflik di situ gitu. Bagaimana misalnya Pak Saldi Isra Hakim Konstitusi terkaget-kaget. Ini ketika sidang pertama itu aman, semuanya sepakat menolak karena itu open legal policy. Itu adalah kewenangan dari pembuat undang-undang pemerintah dan Ketua MK yang adalah ipar Jokowi dan adalah omnya Gibran yang akan bertanding ini tidak hadir karena 8 hakim yang mengambil keputusan. Betul, tapi ketika iparnya hadir itu ketika Anwar Usman hadir kemudian kan berubah gitu loh. Berubah kemudian ditambahkan sebuah norma. Normalnya itu adalah berpengalaman sebagai kepala daerah. Nah ini kan menunjukkan bahwa dari MK sendiri ini kan melampaui kewenangannya. Yang harusnya soal norma itu adalah kewenangan pembuat undang-undang, tapi kemudian itu dilakukan oleh MK, ditambahkan oleh MK gitu loh. Nah ini menurut saya ini sudah menjadi sebuah kemudaratan dinasti yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini. Saat ini kan dibentuk MK, Majelis Kehormatan MK itu tengah berjalan. Kita lihat bagaimana nanti hasilnya seperti apa. Lalu tanggapan dari Pak Prabowo yang mengatakan bahwa apa salahnya
membangun dinasti politik jika memang ingin berbakti. Bagaimana? Dinasti politik sesuatu yang seakan-akan tabu ya. Karena banyak pengalaman yang terjadi di negara ini, ujungnya adalah korupsi, menyesarakan masyarakat dan lain-lain. Ya kalau kita lihat misalnya betapa masifnya dinasti politik ya dalam konteks pemilihan daerah ya, kepala daerah, itu kan jelas Afi. Semuanya itu sebagian besar ya, itu memang terjadi praktek korupsi. Korupsi kemudian diteruskan kepada istrinya, kemudian kepada anaknya dan sebagainya. Nah ini kan melingkar-melingkar di situ, artinya bahwa yang harus kita bangun adalah budaya meritokrasi dalam partai politik ya. Bagaimana partai politik itu menghargai, menguatkan kaderisasi. Untuk menjadi calon pemimpin itu tidak secara instan, tapi melalui proses kaderisasi di partai politik seperti itu. Jadi penghargaan di partai politik, kemudian juga bagaimana nilai-nilai di partai politik itu harus ditumbuhkan, Afi. Jadi budaya meritokrasi ini menurut saya harus dihidupkan, karena kalau tidak budaya dinasti ini akan terus berkembang biak di negara ini, Afi. Dan namanya dinasti tentu akan dijaga selanggeng mungkin mereka bisa berkuasa. Oke, Kang Adi, kita harus jeda. Nanti kita akan bahas lebih jauh termasuk juga apa pendidikan politik yang bisa diambil dari situasi hari ini. Kita akan lanjutkan pemirsa, termasuk tanggapan dari netizen akan kami bacakan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, ini kami tampilkan hasil polling yang kami lakukan di aplikasi X @Metro TV. Optimiskah Anda Jokowi tidak akan cawe-cawe di Pilpres 2024? Bisa dikatakan tinggi sekali jawaban dari netizen. 83% mengatakan tidak karena ada Gibran, sang putra sulung yang menjadi kontestan. Sementara hanya 17% mengatakan ya optimis Jokowi tidak akan cawe-cawe. Kang Adi, kita bacakan dua komentar netizen. Salah satunya dari Zaid Khairin. Apa yang bisa diharapkan dari sistem dan kekuasaan seperti ini? Hukum tebang pilih dan bisa diatur sesuai dengan kepentingan tertentu. Satu lagi tanggapan dari Destri CHY, pasti cawe-cawe, mending Pak Jokowi jadi presiden lagi aja sekalian. Ini komentar-komentar seperti ini banyak kita temukan di media sosial, Kang Ade. Dan sebenarnya mungkin masihkah ada waktu untuk kemudian presiden menjadi netral, tidak mendukung salah satu calon, membiarkan Pilpres mendatang ini menjadi sebuah pesta demokrasi yang riang gembira? Masih adakah harapan dan optimisme itu? Ya, memang optimisme ini agak susah ya, tetapi kita tetap harus melakukan upaya-upaya. Kita sebagai media harus melakukan kontrol, bagaimana berjalannya pemilu ini harus betul-betul adil, jujur, dan bebas dan rahasia. Tapi yang paling penting lagi adalah bagaimana kemudian etika politik harus dibangun, Abi. Jadi jangan semata-mata kemudian asal menang. Jadi etika politik itu di atas hukum. Nah, kita akan menjadi bangsa yang besar manakala kita tahu mana yang pantas, mana yang patut. Itu yang paling penting. Jangan semata-mata politik ini prosedural. Bagaimana kemudian politik harus dihadirkan secara substantif ya. Politik yang bisa mendewasakan gitu loh, Api. Dan ini saya kira juga tugas partai politik, tugas semuanya elit-elit politik kita. Bagaimana pemilu ini berlangsung secara berkualitas. Ada dua indikator politik berkualitas, pemilu berkualitas. Pertama ada tingkat partisipasi politik. Saya khawatir, Api, dengan adanya cawe-cawe kemudian naiknya Gibran yang dipaksakan ini akan menurunkan tingkat partisipasi politik. Kalau kita jadi malas karena toh ngapain juga pertandingan yang sepertinya sudah ketahuan pemenangnya lah gitu, sudah diatur pemenangnya. Karena gini, kalau kita lihat misalnya pemilu 2019 itu ada pemilu yang tertinggi sepanjang sejarah pasca reformasi sekitar 81%. Itu karena apa? Karena sosok Pak Jokowi betul-betul dicintai, betul-betul dianggap sebuah memberikan harapan seperti itu. Nah, ini kan yang mendorong ada kepercayaan, inilah yang meningkatkan partisipasi politik yang tinggi. Partisipasi politik yang tinggi ini juga akan memberikan legitimasi kepada pemerintah yang berkuasa nantinya, pemerintah yang terpilih. Itu satu. Yang kemudian yang paling penting adalah pemilu yang berkualitas ditandai juga oleh minimnya pelanggaran, Api. Saya khawatir nanti kalau misalnya terjadi katakanlah pelanggaran pada pasangan Prabowo Gibran misalnya, bagaimana aparat gitu loh. Apakah Pak Jokowi misalnya akan membiarkan penindakan dilakukan oleh Gakum, penegakan hukum misalnya Bawaslu? Kan kita juga pesimis. Tetapi saya kira masih ada waktu bagaimana pers kita semua harus betul-betul meyakinkan kepada Jokowi, meminta kepada Jokowi harus betul-betul netral. Jadi masyarakat harus bersuara dengan lantang, media juga harus keras mengawasi ini semua.
Iya. sehingga tidak ada lagi kemudian celah-celah Iya, betul. kecurangan-kecurangan Iya. yang dikhawatirkan bisa terjadi. Iya. Kang Ade. Baik, Kang Ade, Betul. terima kasih banyak untuk diskusi kita pada malam hari ini, dan juga pemirsa terima kasih banyak atas atensi Anda. Saya Firman Malik undur diri, kita akan jumpa lagi esok malam di Editorial Malam. Sampai jumpa, selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.